Shalom. Kita berjumpa kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Jumat 14 April 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang berbicara untuk kita pada hari ini, yaitu dari Kolose pasal 3 ayat 17, yang berbunyi, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Dalam bahasa Batak, jalan asa siulaon, manang dihata, manang di pabahenan, saluhu naima marhite-hite goarni Tuhan Yesus, huhut madok mauliate tu debata ama, marhite-hite ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah dinyatakan menjadi pemilik hidup baru. Namun hidup baru tidak terjadi dengan sendirinya. Namun sesuatu yang harus dibentuk melalui Kristus Yesus. Menata hidup baru sama seperti menata atau mengatur suatu barang elektronik yang baru dibeli. Apabila kita membeli handphone, misalnya, ada beberapa hal yang perlu ditata atau diatur. Mulai dari pengaturan bahasa, pengaturan telepon seperti nada dering, wallpaper, dan lain-lain, sampai kepada pengaturan konfigurasi yang dapat mengoptimalkan fitur-fitur yang ada pada HP tersebut. Demikian pula hal yang sama berlaku bagi hidup ini. Ketika kita belum mengenal Tuhan, kita hidup dalam kebiasaan hidup lama yang penuh dengan dosa. Kemudian ketika kita sudah percaya dan mengenal Yesus secara pribadi, maka kita perlu menata ulang hidup kita. Kebiasaan lama alias hidup lama perlu ditata ulang sedemikian rupa, sehingga kita hidup dalam kehidupan yang baru, dan mengisi hidup ini dengan kehidupan yang penuh arti, bahkan menjadi hidup yang mampu memaksimalkan fitur-fitur yang ada dalam diri kita. Dalam menata hidup diperlukan usaha dan kerja keras. Hal inilah yang membedakan kita dengan barang-barang. Begitu suatu barang ditata ulang, maka pengaturan yang lama sama sekali tidak akan mengganggu dan tidak akan berpengaruh terhadap penataan yang baru. Namun berbeda halnya dengan manusia. Manusia yang telah hancur karena dosa, hidupnya telah rusak dan hancur. Kebiasaan dan tata hidup manusia sudah jauh menyimpang dari tujuan awal penciptaan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah buat Yesus yang telah hadir dan memperbaiki semua tata kehidupan bagi manusia yang percaya kepadanya. Kehidupan kita memang menjadi ciptaan baru ketika kita percaya kepada Yesus. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa kita punya musuh, yaitu iblis, yang layaknya seorang hacker di mana kerjaannya hanya ingin merusak sistem kehidupan kita yang telah ditata ulang tersebut. Untuk itulah kehidupan kita harus ditata seturut dengan kehendak Tuhan. Segala yang kita lakukan harus searah dengan kehendak Yesus dalam perbuatan dan perkataan kita. Oleh sebab itulah manusia perlu menjaga diri dan terus berlindung dalam kekuatan Tuhan. Jika tidak demikian, maka manusia akan sangat rentan
dengan virus-virus dunia ini yang disebar oleh iblis. Hal yang perlu kita lakukan dalam menata hidup yang baru adalah menata hidup kita sesuai dengan pengaturan Allah, sehingga kita mencapai titik maksimal dalam potensi hidup kita. Datanglah kepada Yesus yang akan terus menata kita dan memproteksi hidup kita dari segala virus dunia ini. Dengan demikian, hidup kita akan berjalan dan tertata sesuai dengan sistem yang semestinya, seperti pada saat kita diciptakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang telah membaharui kami. Biarlah kiranya segala perkataan dan perbuatan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beraktivitas pada hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.